الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنهم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas hakikat berkenaan dengan takdir. Takdir merupakan salah satu bentuk keimanan di mana dia menjadi rukun iman keenam di dalam ajaran agama Islam. Dan orang yang mengimani takdir, maka umumnya dia akan bahagia, akan tenang. Nanti kita akan sebutkan beberapa faedah dalam mengimani takdir. Annama asabaka lam yakun liukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang ditakdirkan untuk menjadi milikmu tidak akan sampai kepadamu, dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi milikmu juga tidak akan pernah sampai kepadamu. Apa yang ditakdirkan untuk menjadi milik orang lain tidak akan menjadi milikmu, dan apa yang ditakdirkan milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Sehingga ketika kita sudah yakin bahwa ada takdir yang sudah Allah tuliskan jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan dan langit dan bumi, maka kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Karena memang dalam kehidupan ini ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada gundah, ada sakit, ada sehat, ada mudah, ada susah. Maka untuk mengetahui bahwa semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk surga dan neraka kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fin nari wa fil jannah." Tidaklah setiap di antara kita kecuali sudah dituliskan surga nerakanya. Setiap di antara kita sudah ada list namanya di surga atau sudah ada list namanya di neraka. Na'udzubillah. Hanya saja Allah merahasiakan itu semua, sehingga tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah yang mengetahuinya. Bahkan hari kiamat saja Allah rahasiakan. Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat, malaikat tidak tahu kapan hari kiamat. Bahkan sampai-sampai kata para ulama, seandainya Allah mampu merahasiakan hari kiamat untuk dirinya, maka Allah juga akan rahasiakan itu. Tapi tidak. Allah maha mengetahui segala hal. Karena di antara nama Allah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Khabir, yang maha pakar, dan dia mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Allah mengetahui sesuatu yang sedang terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang belum terjadi, bagaimana apabila ia terjadi. Yang tidak terjadi, bagaimana apabila ia terjadi. Allah mengetahui semuanya. Ilmu Allah mencakup segala hal. Allah Maha Al-Muhit, yang maha menguasai segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ditanya siapa orang yang paling bahagia di muka bumi, maka jawabannya adalah orang yang mudah menerima takdir, orang yang mengimani takdir. Makanya dahulu ada seorang dokter orang kafir. Dia mengobati orang muslim sekaligus orang kafir juga dia obati. Tapi dia melihat ada suatu hal yang menakjubkan dalam diri orang muslim. Setiap kali dikabarkan penyakitnya, setiap kali dikabarkan tentang
apa yang harus dihadapinya, dia selalu berkata qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah menakdirkan, maka Allah berkehendak atas apa yang ia perbuat. Dia tidak pernah bersedih. Kalau bahasa Indonesianya, ya udah mau diapain lagi, sudah takdir. Ternyata dokter ini takjub dengan perkataan demikian, dikarenakan tidak semua orang yang terima penyakit dia menerima penyakitnya. Tidak semua orang terima musibah menerima dengan musibahnya. Tapi tidak dengan orang yang beriman. Orang beriman di antara doanya, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah Engkau putuskan. Maka di antara doanya orang beriman adalah Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon keridhaan setelah Engkau tetapkan, keridhaan setelah Engkau takdirkan. Berarti di antara puncak keimanan adalah ridha terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Di antara keridhaan hal tersebut adalah ketika ternyata kita temukan ban mobil kita kempes. Hal yang saya ridhoi di pagi hari ini adalah saya terlambat. Hal yang saya ridhoi. Tadi kena ganjil genap, kena macet, dan berbagai macam yang dihadapi di jalan ini. Subhanallah, mohon maaf sekali. Alhamdulillah saya tadi subuh mandi. Biasanya saya mandi pagi 2 kali. Pas pada subuh, pas sebelum kajian. Pagi ini saya hanya mandi sekali. Karena air di rumah saya habis tiba-tiba. Habis tiba-tiba, kering. Subhanallah. Tadi sudah dipompa, dibetulkan. Tapi qadarullah belum. Sehingga tadi parfumnya saya banyakin. Subhanallah. Dan saya ridho. Saya berusaha untuk ridho atas keputusan tersebut. Insya Allah tidak bau Bapak Ibu sekalian. Karena udah mandi sekali pagi tadi. Subhanallah. Ini bagian daripada mengimani takdir. Hal yang tidak mengenakan harus kita ridhoi dan harus kita bahagia terhadapnya. Jangan sampai hanya yang hal-hal yang mengenakan saja yang kita ridhoi. Makanya sesuatu hal yang sudah terjadi wajib kita imani kejadian tersebut sekaligus kita bahagia dengannya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mengimani takdir adalah bagian daripada keimanan, dan orang yang tidak mengimani takdir bahkan berkonsekuensi dia kufur. Berkonsekuensi kepada kekufuran orang yang tidak mengimani takdir. Makanya tidaklah lengkap rukun iman kecuali harus mengimani al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, kecuali iman kepada takdir yang baik dan buruknya. Jadi berkonsekuensi kufur kalau orang yang tidak mengimani takdir. Makanya di antara ada penyimpangan dalam takdir adalah qadariyah dan jabbariyah. Ada 2 kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka salah dalam mengimani takdir. Yang pertama kelompok qadariyah. Mereka menyangka bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali manusia yang mengusahakannya. Sehingga kalau manusia tidak berkehendak, maka jazakallahu khair. Sehingga tidak akan terjadi takdir, kata qadariyah. Ini hati-hati. Dikarenakan banyak kaum muslimin salah persepsi mengenai ini. Tandanya katanya dengan ungkapan apa? Hasil yang tidak akan mengkhianati usaha. Ini hati-hati, ini bisa masuk ke dalam qadariyah. Ungkapan hasil tidak akan mengkhianati usaha, atau usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan seterusnya. Ini bisa masuk ke dalam cabang qadariyah. Sedangkan sebaliknya ada jabbariyah. Dia menganggap bahwa dia tidak mampu berkehendak. Semuanya hasil dari paksaan yang Allah berikan kepada dia. Ketika dia berbuat maksiat, dia mengatakan, ini Allah yang menggerakkan saya sehingga saya bermaksiat. Ketika dia berbuat kesyirikan, ini Allah yang menggerakkan saya sehingga saya berbuat kesyirikan. Dia menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Ini adalah jabbariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengkonsep dan mengimani takdir, Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa hamba diberikan pilihan dan hamba dihukum berdasarkan pilihannya. Makanya di antara doa yang Rasulullah SAW lakukan adalah al-khairu kulluhu biyadik wa syarru laysa ilaik. Seluruh kebaikan ada di tanganmu wahai Allah, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Sehingga yang disandarkan kepada Allah hanyalah kebaikan-kebaikan saja. Makanya mengapa ketika Allah menciptakan iblis, kemudian iblis menggoda kita, yang disalahkan bukan Allah menciptakan iblis, tapi karena kitalah yang disalahkan karena mentaati iblis. Makanya
kebaikan-kebaikan takdir disandarkan kepada Allah, sedangkan keburukan-keburukan takdir tidak disandarkan kepada Allah. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian di sini, hadir di sini, ini bagian daripada takdir. Tapi dari sebelum itu, ibu-ibu sekalian diberi pilihan oleh Allah, mau menghadiri kajian atau lanjut masak di rumah, mau menghadiri kajian atau nemenin cucu di rumah. Kan ada pilihan. Nah, ibu sekalian milih pilihan sini, dan pilihan ibu di sini sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Berarti ketika seorang manusia dihukum karena pilihannya, contoh, seorang manusia dia berbuat kemaksiatan, tidak boleh dia langsung menisbatkan kepada Allah, Allah yang menyuruh saya dan Allah yang menjadikan saya berbuat maksiat sehingga saya nggak berdosa apa-apa. Maka ini keliru. Ini keliru. Kenapa keliru? Dikarenakan sebelum dia berbuat maksiat, dia diberi pilihan dulu kan. Tidak ada seorang pun yang bermaksiat atas dasar keterpaksaan. Gak ada. Orang berbuat maksiat karena pilihan dia. Contoh, misalnya seorang ketika dia diajak berzina oleh orang yang bukan mahramnya, dia diberi pilihan untuk melakukan zina atau tidak melakukan zina. Sebagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberi pilihan, maka Nabi Yusuf memilih untuk tidak berzina. Seandainya ada di antara kita yang memilih untuk melakukan perzinahan, berarti dia akan dihukum sesuai dengan pilihannya. Berarti Allah sama sekali tidak menzalimi makhluknya sedikit pun, dikarenakan makhluknya diadab berdasarkan pilihannya dalam berbuat kemaksiatan, berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap yang bernyawa memiliki takdir. Setiap yang diciptakan memiliki takdir. Bahkan pepohonan saja sudah diketahui umurnya kapan oleh Allah. Bahkan dedaunan yang jatuh dari ranting-rantingnya pun sudah Allah takdirkan kapan dia jatuh. Di titik keberapa, di tanah yang mana. Bahkan Allah mengetahui debu yang berasal dari tubuh kita, setelah lepas dari tubuh kita larinya kemana. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz, kata Allah. Kami telah mengetahui debu yang berasal dari manusia itu setelah pergi lepasnya kemana, Allah mengetahuinya. Saking detail ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahu alimun bikulli syai. Allahu alimun bidzatis sudur. Bima fis sudur. Allah mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Oleh karena itu, ada beberapa rangkaian dalam takdir. Ada 4 rangkaian dalam takdir. 4 rangkaian dalam takdir. Yang pertama, tahapan pertama takdir itu, yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu, yaitu mengilmui segala sesuatu sebelum menciptakan. Jadi di antara sifat Allah, Allah itu memiliki ilmu segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan ketika Allah hendak menciptakan, maka Allah sudah memiliki ilmunya. Jadi alam semesta ini yang besar yang kecil Allah ketahui, yang nampak yang tak nampak Allah ketahui, karena yang menciptakan lebih tahu tentang ciptaannya daripada yang diciptakan itu sendiri. Sehingga Allah lah yang lebih mengetahui tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Allah lebih mengetahui tentang diri kita melebihi diri kita sendiri. Bahkan Allah lebih mencintai diri kita melebihi diri kita sendiri. Bukankah kita tahu mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya kepada kita? Karena Allah mencintai kita. Bukankah kita tahu bahwa ada hadis di mana ada seorang ibu mencari anaknya di tengah-tengah pasukan. Setelah dia melihat anaknya dan mendapati anaknya, kemudian dia menggendong anaknya dan menyusuinya, menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian kata Rasulullah SAW, mungkinkah seorang ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka Allah lebih mencintai kita dibandingkan ibu ini mencintai anaknya. Berarti kasih sayang ibu terbatas, sedangkan kasih sayang Allah tidak terbatas. Kasih sayang ibu ada batasannya, dan kasih sayang Allah tidak ada batasannya. Terkadang kasih sayang ibu masih diiringi dengan kekesalan kepada anaknya, tetapi kasih sayang Allah adalah murni karena Allah mencintai hambanya. Karena tidak ada satu zat pun yang mencintai kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan pertama adalah ilmu. Ilmu yang Allah telah miliki dan Allah akan terus memiliki keilmuan. Sehingga ilmu yang kita miliki saat ini bagian daripada ilmu Allah yang sedikit. Jadi Allah memberikan keilmuan kepada kita sangatlah amat sedikit.
Sehingga banyak di antara kita yang tidak mengetahui tentang hikmah daripada yang Allah perintahkan, apa yang Allah ciptakan. Akal kita terbatas. Bukankah kita tahu bahwa mata kita saja tidak mampu melihat matahari dengan mata telanjang? Bukankah kita tahu fisik kita saja masih butuh istirahat? Bukankah kita tahu bahwa telinga kita tidak mampu mendengarkan suara yang kecil dan tidak bisa juga mendengarkan suara dengan frekuensi yang sangat besar? Apalagi akal kita diciptakan terbatas. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah mengatakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Berarti ada hal-hal yang tidak mampu kita fikirkan dan tidak bisa kita fikirkan. Sebagai contoh, kita tidak bisa memikirkan mengapa sholat subuh itu 2 rakaat. Kenapa enggak 3 rakaat aja? Kenapa tawaf di Ka'bah itu 7 putaran? Kenapa enggak 8 putaran saja? Ini sifatnya ta'abbudi. Ibadah-ibadah sifatnya ta'abbudi. Yang otak kita enggak make sense. Bukan karena itunya tidak make sense, tapi karena otak kitanya tidak mampu memikirkannya. Sehingga pada setiap kejadian dan hikmah, mungkin terasa di awal sepertinya ini gak bisa masuk akal, bisa terjadi pada saya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika mengimani takdir, dia senang dan tenang. Makanya hal-hal yang menjadikan Imam Hasan Al-Basri menjadi senang dan tenang dikarenakan dia tahu bahwa amal ibadahnya tidak bisa diwakili orang, maka dia fokus beribadah. Dia tahu bahwa Allah melihatnya, maka dia tidak menginginkan ketika Allah melihat dia dalam keadaan sedang bermaksiat kepadanya. Dia tahu bahwa ada kebangkitan setelah kematian, maka dia tidak menginginkan kebangkitan yang buruk. Maka takdir yang telah menimpa kita sudah terjadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keilmuan yang tidak terbatas, sehingga ilmu yang berada di Lauhul Mahfuz itu ilmu sebagian yang Allah berikan kepada pena untuk menuliskannya. Berarti bukan semua ilmu Allah, karena ilmu Allah tidak terbatas. Jadi apa yang berada di Lauhul Mahfuz? Yang berada di Lauhul Mahfuz adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan makhluk dari semenjak makhluk diciptakan hingga hari kiamat. Sehingga kejadian-kejadian sebelum terciptanya makhluk dan kejadian-kejadian setelah hari kiamat tidak ditulis di Lauhul Mahfuz. Saya ulang. Berarti yang tertulis di Lauhul Mahfuz apa? Adalah kejadian ketika manusia, ketika alam semesta diciptakan, makhluk diciptakan hingga hari kiamat. Berarti sesuatu yang terjadi sebelum terciptanya alam semesta, yaitu azali. Jadi azaman sebelum terciptanya alam semesta dinamakan alam azali namanya. Azali. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, azali. Azali itu apa, Ustaz? Azali itu alam sebelum terciptanya seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum makhluk ciptaan Allah ada. Dan Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Allah akan tetap ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Itu namanya azali. Jadi sebelum zaman di mana waktu belum menjadi bagian daripada sebuah hukum kausalitas. Ya. Kalau sekarang waktu itu adalah sebuah apa? Makhluk. Waktu itu sebuah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Kayaknya hanya Allah sajalah yang khalik. Nah, berarti ilmu yang dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz berarti hanya sebagian ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak terbatas, Oleh karenanya ketika para orang-orang kafir mereka menginginkan kehidupan balik kembali di dunia ketika mereka sudah berada di neraka, Allah tidak mengembalikan mereka. Kalla. Allah tidak akan kembalikan mereka. Bahkan Allah mengatakan walau ruddu la'adu ila ma nuhan. Kalau mereka dikembalikan lima nuhan wa innahum lakadzibun. Kalau mereka dikembalikan pasti mereka akan melakukan yang sama dikarenakan hal tersebut sudah ditakdirkan kepada mereka. Di antara tahapan kedua, tadi tahapan pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah al-kitabah. Pencatatan. Sehingga setelah Allah mengetahui segala macam ilmu yang tidak terbatas, maka Allah menyuruh pena. Sehingga makhluk yang pertama Allah ciptakan apa? Pena. Sebelum alam semesta ini, sebelum manusia, sebelum jin, sebelum malaikat, sebelum arsy, sebelum langit,
Maka Allah menciptakan pena. Kemudian pena menulis. Diperintahkan oleh Allah, uktub maqadiral khalaiq ila an taqum as-sa'ah. Tulislah takdir-takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Berarti sampai hari kiamat saja. Ila an taqum as-sa'ah. Berarti setelah hari kiamat belum dituliskan oleh Lauhul Mahfuz. Ila an taqum as-sa'ah. Kemudian ketika dituliskan semuanya yang berada di sana, maka pena menuliskan hal-hal yang Allah perintahkan kepada pena tersebut. Dan pena telah terangkat. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan tintanya telah kering. Berarti apa? Berarti takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Takdir yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah. Tapi seandainya ada perubahan, maka perubahannya tersebut pun telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Contoh, kita tahu semua bahwa takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir apa yang tidak bisa dirubah? Takdir yang sudah terjadi. Kita tidak bisa kembali masa lalu mengubah takdir. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Berarti takdir yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Takdir apa yang bisa diubah? Takdir yang belum terjadi. Diubah dengan apa, Ustaz? Diubah dengan apa? Doa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang dapat mengubah takdir masa depan kecuali doa. Berarti doa dapat mengubah takdir masa depan. Tapi perubahannya ini pun telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga isi Lauhul Mahfuz tidak berubah pada akhirnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami takdir, sehingga dikompromikan hal-hal yang demikian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah. Apa itu al-masyiah? Kehendak. Yang pertama ilmu, yang kedua penulisan atau pencatatan, yang ketiga adalah kehendak. Al-masyiah. Masyiah. Kehendak. Atau bahasa kita adalah eksekusi, tahapan eksekusi. Ya, tahapan eksekusi. Berarti Allah menghendaki sesuatu yang telah Allah memiliki ilmunya dan Allah telah rencanakan dalam pencatatan, dan Allah langsung mengeksekusinya. Ya. Dan apa-apa yang Allah eksekusikan sesuai dengan apa yang Allah rencanakan. Itulah mengapa makanya tidak ada sebaik-baik perencana kecuali Allah, dan tidak ada sebaik-baik eksekutor kecuali Allah, tidak ada sebaik-baik pengilmuan kecuali Allah. Kalau manusia makanya kenapa setiap kali merencanakan seringkali tidak 100% seperti yang diinginkan. Mengapa? Supaya membedakan dirinya dengan Allah. Karena Allah lah yang berhasil 100% apa yang Allah rencanakan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu-ibu, misalnya hari ini mau makan nasi uduk, tapi ternyata warungnya tutup. Berarti tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hari ini mau pakai baju merah, ternyata baju merahnya ternyata dicuci, akhirnya pakai baju hitam. Semua hal berarti terkadang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala apa? Am lil insani ma tamanna. Apakah manusia dapat menginginkan semua hal yang dia inginkan di dunia? Tidak bisa. Untuk membedakan dirinya dengan Tuhan, untuk membedakan dirinya dengan Allah, dan untuk membedakan antara dunia dengan surga. Kalau semua yang diinginkan di dunia bisa tercapai, lalu untuk apa ada di surga? Untuk apa di surga? Bukankah hanya di surga semua yang diinginkan dapat tercapai? Berarti ketika manusia menginginkan sesuatu dan tidak terkabul di dunia, berarti Allah ingin ingatkan kepada manusia, hei manusia, kamu itu masih di dunia, belum di surga. Karena hanya di surgalah segala hal dapat tercapai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menghendaki keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, maka Allah berkehendak kepada kebaikan, berkehendak kepada keburukan juga. Berkehendak menciptakan kebaikan dan keburukan. Tetapi keburukan yang Allah ciptakan pada dasarnya semua ada hikmahnya, sehingga pada akhirnya semua yang Allah ciptakan berakhir ujung kepada kebaikan dan kemaslahatan. Contoh, Allah menciptakan siapa? Iblis. Iblis keburukan atau kebaikan?
Keburukan. Keburukan iblis. Berarti Allah menciptakan apa? Keburukan. Tapi di balik penciptaan iblis ada hikmah di balik itu semua, yaitu apa? Allah mampu mengetahui siapa saja yang beriman dengan jujur dan siapa saja yang tidak beriman dengan jujur. Karena adanya iblis ini menjadikan manusia yang teguh siapa imannya dan manusia yang berpaling siapa imannya. Sehingga akhirnya berpisahlah siapa yang menjadi penduduk surga dan siapa yang menjadi penduduk neraka. Berarti ada hikmah di balik penciptaan iblis. Ada hikmah, dan itu berarti akhirnya adalah takdir yang baik. Sehingga pada dasarnya takdir yang Allah ciptakan semuanya itu adalah baik. Tidak ada takdir buruk. Kalaupun ada takdir buruk, maka takdir itu di sisi manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semua takdir adalah baik. Di sisi manusia ada takdir buruk. Dikarenakan manusia belum mengetahui ilmunya. Belum mengetahui ilmunya. Seandainya ada tabir-tabir yang Allah bukakan dan singkapkan tentang masa depan, kejadian masa depan, niscaya kita tidak akan memilih kecuali yang Allah pilihkan saja. Karena semua takdir Allah endingnya selalu baik. Manusia terkadang memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya. Makanya ada ungkapan dari pepatah Arab, al-insanu aduwwun ma jahilu. Manusia itu musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Mengapa itu adalah takdir yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengetahui yang terjadi di masa depan. Allah sudah tahu yang terjadi di masa depan, dan Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi makhluk-makhluknya. Makanya ada ungkapan apa? Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah suatu kaum akan menjadi fadilah atau keutamaan bagi kaum yang lainnya. Sebagai contoh, kita tahu semua musibah yang misalkan pas Covid kemarin, musibah itu bagi siapa? UMKM, bagi para pengusaha. Tapi juga ada fawaidnya. Fawaidnya bagi siapa? UMKM yang bergerak di mana? Di bidang sembako, UMKM yang bergerak di bidang kesehatan. Fawaid. Artinya pada dasarnya setiap musibah yang Allah berikan pasti ada hikmah di balik itu semua, dan pada dasarnya hikmahnya untuk semuanya juga. Hanya saja kita terkadang tidak mengetahui di balik itu semua karena kemampuan otak kita yang terbatas. Kemampuan otak kita yang terbatas. Sehingga ketika Allah menciptakan iblis, maka ada hikmah di balik penciptaan tersebut. Yang pertama, hikmah penciptaan iblis adalah Allah sengaja menciptakan iblis untuk menguji manusia, menguji keimanan manusia. Siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka. Kemudian di antara yang kedua adalah Allah mengetahui nantinya siapa? Hamba-hambanya yang rela berkorban dengan hartanya bahkan jiwanya untuk Allah, dan siapa yang tidak berani berkorban dengan hartanya dan jiwanya. Yang ketiga, Allah menjadikan manusia akhirnya berbuat dosa, kemudian manusia memohon ampun kepada Allah, dan Allah memperkenalkan namanya, yaitu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Coba, seandainya manusia tidak berbuat dosa, lalu bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya bahwa dirinya Maha Pengampun? Bagaimana? Tidak bisa. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW apa? Laulam tudnibu, kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. La dhahaballahu bikum. Kalian akan dimusnahkan. Wala jaa biqaumin yudnibun. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang berbuat dosa. Fayastaghfirunallah. Kemudian mereka mohon ampun kepada Allah. Fayaghfirullahu lahum. Dan Allah ampuni mereka. Berarti di antara hikmah mengapa Allah ciptakan iblis, supaya manusia itu mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun. Sehingga manusia akhirnya berharap, akhirnya merasa hina, akhirnya merasa tawadhu, akhirnya merasa rendah, dan dia akhirnya meninggikan Allah, memuliakan Allah dan membesarkan Allah. Seandainya manusia tidak bertemu dan berjumpa dengan iblis dan tidak diciptakan iblis, nantinya apa? Manusia akan sombong. Nantinya manusia tidak akan merasa rendah karena tidak pernah berbuat dosa. Bukankah kita tahu yang menyebabkan manusia itu merendahkan dirinya di hadapan Allah adalah karena berbuat dosa. Karena berbuat dosa. Bukankah kita tahu bahwa
iblis ketika dia tidak pernah berbuat dosa, justru itulah yang mengantarkan dia kepada ujub dan sombong. Berarti ada hikmah di balik perbuatan dosanya manusia dan ada hikmah di balik penciptaannya iblis, karena yang membuat manusia berdosa adalah iblis. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang paling nyata. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Kemudian yang apa? Rangkaian antara belum. Kita masih yang ketiga. Dengan ciptaan iblis, hikmah berikutnya adalah kita jadi mengetahui ada selalu dua sifat kontradiktif. Bukankah kita tahu ada Abu Jahal, ada Abu Bakar? Bukankah kita tahu ada Fir'aun, ada Musa? Bukankah kita tahu ada Ibrahim, ada Namrud? Selalu ada yang berkontradiktif. Dan inilah Allah menunjukkan kepada kita supaya kita memilih contoh yang baik. Sehingga diciptakan iblis menjadikan kita mudah untuk memilih yang mana yang contoh yang baik yang bisa kita tiru, kan begitu. Karena bukan kita tahu, kita tidak bisa membedakan, kita tidak bisa menikmati cahaya kalau kita tidak pernah merasakan kegelapan, dan kita tidak pernah tahu rasanya manis kalau kita tidak mencicipi rasa pahit. Kita tidak pernah tahu rasanya bahagia ketika kita belum pernah merasakan rasanya sedih. Berarti dua hal yang berkontradiktif itu menjadikan kita mengetahui. Makanya ada suatu pepatah, bididdi tatabayyunul asya'. Dengan mengetahui lawannya, maka nampaklah keindahan yang satunya. Contoh. Makanya ada sahabat-sahabat dulu yang bernama Mu'adz bin Jabal. Dia ketika bertanya kepada Rasulullah, itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan kepada sahabat. Kalau sahabat bertanya apa? Tentang, ya Rasulullah, apa keutamaan amalan? Ya Rasulullah, apa yang terbaik untuk kami lakukan? Tapi Mu'adz bin Jabal nanya enggak gitu. Dia kalau nanya ke Rasulullah adalah, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ya Rasulullah, apa kezaliman yang paling besar? Nanya begitu. Kenapa? Supaya dia tahu, ketika dia mengetahui keburukan, maka dia akhirnya mengetahui apa? Nikmatnya kebaikan. Ketika dia sudah mengetahui lawannya, maka dia nanti akan menjunjung tinggi bagian daripada yang sedang dia anut. Makanya kenapa ketika kita mengetahui keburukan dan kebobrokan akidahnya Yahudi, ketika kita mengetahui kejelekan daripada syariatnya Nasrani, kita tahu semua. Belum lama Paus di Roma itu melegalkan pernikahan sama jenis. Gara-gara kita mengetahui, akhirnya kita apa? Bersyukur atas nikmat Islam dan iman, karena kita mengetahui lawannya, kan begitu ya. Maka ketika kita mengetahui keburukan iblis, akhirnya kita mensyukuri keimanan hidayah, nikmatnya hidayah. Makanya terkadang dengan mengetahui keburukan, nampaklah lawannya itu kebaikan. Itu diantara hikmah Allah mengapa menciptakan iblis. Dan diantara hikmah berikutnya adalah kita akhirnya mengetahui bahwa banyak hikmah-hikmah yang tidak mampu ternalar, dikarenakan pada dasarnya Allah itu tidak ditanya tentang apa yang ia perbuat, tapi yang ditanya adalah makhluk Allah. Makanya Allah katakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi manusia ditanya tentang apa yang manusia perbuat. Sehingga ketika ada dalil yang menyatakan bahwa cicak itu diantara kesunahan kita, ketemu cicak diapain? Dibunuh. Kesunahan kita melihat ular diapain? Dibunuh. Kesunahan kita melihat anjing yang apa namanya? Jadi ada jenis anjing yang dia itu membunuh manusia. Dia itu anjing yang ganas membunuh manusia, itu dibunuh juga. Namanya al-kalbul aqur. Anjing yang ganas, buas. Itu juga dibunuh. Ada 5 fawasiq. 5 hewan yang hendaknya dibunuh. Hendaknya dibunuh, ya. Dan itu kalau kita pertanyakan, loh, kok Allah, mengapa Allah sangat kejam sekali menyuruh kita membunuh hewan, makhluk Allah? Kenapa? Bayangkan, berarti apa? Kita nggak pantas untuk bertanya demikian, karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika berbuat, maka Dia bebas menentukan siapa saja yang berhak dibunuh, siapa saja yang tidak berhak dibunuh. Dan pada akhirnya, ketika Allah menempatkan kenapa Allah ciptakan surga dan neraka, kenapa ada sebagian hamba yang tidak terima masuk neraka, kok nggak kasihan? Ingat, Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tapi kita ditanya tentang apa yang kita perbuat. Begitu hikmah dalam memahami takdir. Sehingga pada dasarnya terkadang dalam mengimani takdir adalah dengan tidak banyak bertanya-tanya.
Justru kalau benar bertanya, kenapa sih begini, kenapa saya begini, kenapa saya begini, cukup apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Hadirin sekalian, kalau saya cerita pengalaman saya punya pengalaman dibully. Di waktu SD saya dibully, di SMP saya dibully. Seandainya saya nggak mengimani takdir, mungkin saya nggak bisa ngisi depan ibu sekalian. Karena saya sempat mengalami depresi. Ini saya pengalaman pribadi. Tapi yang membuat saya kuat sampai sekarang, iman kepada takdir. Ada banyak kejadian-kejadian yang malu rasanya untuk diceritakan. Kenapa saya begini, kenapa saya bertemu dengan orang ini, kenapa saya dihidupkan dengan kondisi seperti ini. Banyak hal-hal yang saya menyesal ketika memikirkan tersebut. Dan itu membuat hati tersenang ketika saya belajar ilmu takdir. Semenjak saya mengenal dakwah sunnah, semenjak saya mengetahui pentingnya ilmu akidah, dari situlah kita baru merasakan nyaman, nikmat. Oh, ternyata sudah Allah takdirkan. Jadi ilmu agama itu membuat kita bahagia, hadirin. Iman kepada takdir itu membuat kita bahagia. Mustahil orang yang beriman kepada takdir itu tidak bahagia, mustahil. Berarti ada kebahagiaan, ada ketentraman, ada kesenangan dari beriman kepada takdir. Kemudian tahapan keempat, ya, tahapan keempat, kalau tadi adalah yang ketiga apa? Kehendak itu ya, kehendak. Yang keempat itu eksekusi. Ya, kalau tadi yang ketiga itu kehendak. Kehendak itu baru bersifat apa? Bersifat ingin melakukan, udah ingin melakukan. Kehendak. Tapi terjadinya, ya itu baru keempat, al-khalqu, namanya kehendak, penciptaan atau eksekusi. Kejadian. Nah, itu atau di tahapan keempat adalah kejadian. Tahapan keempat adalah kejadian. Sehingga makanya mengapa dalam setiap sesuatu hal yang belum terjadi, kalau kita mengharapkannya, kita mengucap apa? Insya Allah, ya, insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ay yasha Allah, kecuali mengucap insya Allah. Dan cara ahlu sunnah mengimani takdir, nih agak berada di pertengahan kita ini kan ahlu sunnah wal jamaah itu selalu bersikap pertengahan. Dia ahlu sunnah wal jamaah itu pertengahan dari sisi apa? Jabariyah dan Qadariyah. Ahlu sunnah wal jamaah juga pertengahan dari sisi Khawarij dan juga Murji'ah. Ahlu sunnah juga selalu pertengahan dari sisi Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Pertengahan. Sebagaimana agama Islam juga pertengahan dari agama apa? Yahudi dan Nasrani. Pertengahan. Maka cara kita mengimani pertengahan dalam mengimani takdir, supaya tidak ekstrim seperti Jabariyah dan supaya tidak ekstrim seperti Qadariyah. Ada ayat di surat At-Takwir ayat 29. Ayatnya adalah wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Itu ayatnya mengenai takdir. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Yaitu kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali itu juga dikehendaki oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga manusia itu memiliki kehendak. Wa ma tasyaun. Berarti Allah menjadikan manusia itu memiliki kehendak. Tapi kehendaknya manusia dibatasi oleh kehendaknya Allah. Selesai. Itu cara mengimani takdir versi ahlu sunnah wal jamaah. Artinya manusia tidak menafikan sebab dan akibat. Orang beriman itu tidak menafikan sebab dan akibat, tapi tidak menyandarkan diri kepada sebab. Itu diantara akidah ahlu sunnah wal jamaah mengenai takdir. Sehingga pada dasarnya ketika Allah menciptakan sesuatu sudah pasti dengan hikmahnya, ya, dengan hikmahnya. Ada beberapa kaidah mengenai kaidah penting dalam takdir, ya. Kaidah yang pertama, kalau tadi apa? Tadi itu tahapan dalam takdir. Sekarang masuk kita ke kaidah penting dalam ilmu takdir atau dalam takdir Allah. Yang pertama, takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Mutlak tidak pernah berubah. Karena Rasulullah katakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisannya telah kering.
Jadi nggak bisa ada revisi, nggak bisa ada revisi karena sudah sempurna. Perencanaan Allah itu bersifat sempurna, sedangkan perencanaan manusia tidak bersifat sempurna. Kita kalau merencanakan saja sering sekali gagal. Meskipun memang kita butuh perencanaan dalam hidup. Karena siapa yang tidak merencanakan maka berarti dia sedang merencanakan untuk kegagalan, kan gitu. Kemudian yang kedua, takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sehingga malaikat itu ketika mengetahui tentang apa? Tentang kapan meninggalnya manusia, apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi di tahun besok, itu mereka hanya mengetahui ketika dikabarkan oleh Allah kepada mereka. Sehingga mereka tidak mengetahui kalau tidak dikabarkan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW mengetahui wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengetahui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW tidak tahu tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang bahwa ada 70.000 umat beliau yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dari mana beliau tahu tersebut? Dari wahyu. Sehingga ujung-ujungnya apa? Beliau tidak mengetahui kalau tidak dikabarkan. Bukan kita tahu Rasulullah SAW itu pernah sedih. Sebagian riwayat mengatakan beliau pernah sedih selama 3 hari. Sebagian riwayat lagi mengatakan beliau pernah sedih selama 7 hari. Sampai berminggu-minggu bahkan ada riwayat lain. Karena apa? Karena wahyu tidak turun. Yaitu pada saat beliau awal-awal mulai dakwah. Ketika akhirnya wahyu turunlah surat Ad-Duha. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak juga membenci. Tidak juga membencimu maksudnya. Berarti Rasulullah pun tidak tahu tentang ilmu gaib kecuali yang Allah kabarkan saja. Bukankah kita tahu semua kalungnya Aisyah itu pernah hilang? Tapi Rasulullah tidak tahu di mana letak kalungnya Aisyah. Tidak tahu. Sampai akhirnya apa? Ternyata kalungnya Aisyah tertindih oleh unta. Tidak tahu. Padahal beliau bisa saja memanggil jin, bisa saja. Tapi beliau tidak melakukannya karena penguasaan jin itu siapa yang berhak melakukannya? Dari kalangan Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Sisanya tidak boleh. Makanya dahulu Nabi SAW pernah menangkap jin ketika beliau hendak sholat, diganggu oleh jin, kemudian beliau menangkap hingga kata beliau terasa tetesan air liur jin yang terasa dingin di tangan beliau. Sampai kata beliau, kalau seandainya aku mampu untuk mengikat dia, akan aku ikat jin tersebut di tiang Masjid Nabawi. Tapi aku teringat perkataan saudaraku Sulaiman. Kata Sulaiman apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak ada lagi kerajaan itu setelahnya. Makanya kerajaan Nabi Sulaiman itu enggak ada lagi setelah Nabi Sulaiman, enggak ada. Dia bisa menguasai jin, bisa menguasai syaitan, dia bisa menguasai untuk menyuruh bangunan. Bahkan hewan pun bisa berbicara dengan Nabi Sulaiman. Ketika itu Rasulullah tidak minta tolong kepada jin. Berarti tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus beliau juga hanya mengetahui apa yang dikabarkan saja. Kemudian kaidah berikutnya adalah seseorang yang diberi kekayaan maka hendaknya jangan sombong. Karena dia tidak tahu takdirnya di masa mendatang. Kan begitu. Ya. Sehingga di antara hikmah atau kaidah dalam mengimani takdir adalah supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak sombong. Karena umumnya orang kalau dia tidak percaya takdir, dia sombong kepada keadaannya. Akhirnya dia menyangka bahwa dia akan hidup selamanya. Padahal hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita miskin, besok bisa kita kaya. Kadang kita kaya, besok bisa jadi kita miskin. Kadang hari ini kita sedih, besok bisa jadi bahagia. Hari ini bahagia, besok jadi sedih. Hari kita tertawa, bisa jadi besok gundah. Hari ini kita tersenyum, bisa jadi besok menangis. Berarti ada perpindahan dan perputaran hari-hari demi hari. Supaya kita tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekarang. Berarti yang kita punya sekarang adalah kita syukuri, bukan kita sombong. Kemudian hikmah atau kaidah berikutnya ketika kita mengimani takdir adalah supaya kita tidak larut dalam kesedihan. Karena umumnya apa?
Orang itu kalau sudah kena sedih, dia larut dalam kesedihannya. Maka ketika dia mengimani takdir, dia tidak larut kepada kesedihan tersebut. Dia paham bahwa orang beriman itu akhirnya selalu baik akhirnya. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itu dalil berkenaan dengan hikmah mengimani takdir, supaya kalian tidak sombong dengan apa yang kalian miliki sekarang, dan kalian juga tidak sedih terhadap apa yang telah lalu. Karena yang menjadikan manusia tidak bahagia itu dua hal. Yang menjadikan manusia tidak bahagia itu dua hal. Sedih terhadap masa lalu yang sudah terjadi, dan khawatir terhadap masa depan. Ini yang paling manusia jadikan sebagai momok menakutkan. Itulah yang menjadikan kita tidak bahagia. Ya. Kemudian ketika kita makanya hendaknya kalau kita menerima takdir buruk, gimana doanya ibu-ibu? Baca apa? Istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Makanya dahulu ini doa siapa nih? Doa Rasulullah. Diajarkan kepada siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika kehilangan suami tercinta Abu Salamah, dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati, Allah berikan aku pahala atas musibahku. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripada dia. Akhirnya apa? Akhirnya digantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Ini testimoni yang luar biasa nih. Kata Ummu Salamah, ketika berdoa demikian diteriak, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Lupa dia. Ternyata beberapa hari kemudian, ada yang beberapa setelah masa iddah selesai, ada yang melamar, yaitu Rasulullah SAW. Ya, berarti kita harus yakin bahwa kalau tertimpa musibah, kalau kita berdoa demikian, pasti akan Allah berikan pahala atas musibah kita, sekaligus akan Allah gantikan yang lebih baik daripada hal tersebut. Ya, makanya bukankah kita tahu semua, Nabi Ayub dulu punya 12 anak laki-laki, meninggal semua dalam satu ketika karena gempa bumi. Bertahun-tahun dia bersabar, hingga akhirnya Allah gantikan. Anaknya berjumlah berapa? 24, 2 kali lipat. 24 akhirnya. Nabi Ayub dulunya tampan, kemudian sakit lepra, sampai-sampai sulit untuk beribadah, sulit, kesakitan. Tapi ketika disembuhkan, maka ketampanannya 2 kali lipat dibandingkan ketampanan 20 tahun yang lalu. Nabi Ayub, kita tahu semua, kaya dahulunya. Di umur 51 tahun langsung Allah timpakan musibah, perkebunannya pacaklik. Padahal perkebunan selain Nabi Ayub tidak pacaklik, semuanya subur. Tiba-tiba perkebunannya, peternakannya mati. Tapi ketika sembuh, Allah sembuhkan 20 tahun kemudian karena kesabarannya. Lihat, akhirnya masyarakatnya memberi Nabi Ayub hadiah 2 kali lipat dibandingkan perkebunannya di 20 tahun yang lalu, dan 2 kali lipat dibandingkan peternakannya 20 tahun yang lalu. Lihat, takdir Allah selalu indah. Kalau kita bersabar, kalau kita berdoa untuk memohon pahala, dan kalau kita juga memohon yang lebih baik daripada yang Allah ambil daripada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sedih kalau ternyata Allah mengambil sebagian harta kita, karena pada dasarnya itu milik Allah. Jangan sedih kalau Allah mengambil orang yang kita cintai, karena pada dasarnya mereka pun milik Allah. Jangan sedih kalau ternyata Allah mengambil nyawa kita, karena kita pun milik Allah. Semua kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka tidak ada seorang pun yang memiliki dirinya sendiri. Bahkan kita tidak memiliki diri kita, karena diri kita pun adalah milik Allah. Maka yang selain diri kita saja pun pasti bukan milik kita. Jangan pernah sangka bahwa uang yang dapat kita milik kita. Tidak, itu milik Allah. Maka kembalikanlah itu kepada Allah, karena Allah mau tidak mau, paksa atau sukarela, senang atau tidak senang, semua kita akan kembali kepada Allah. Makanya dahulu kalimat yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim, ya, seorang Khawarij, dibunuh pada saat salat subuh.
dibunuh. Apa kata Umar bin Khattab? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Takdir Allah telah ditentukan. Berarti pembunuhan Abdurrahman bin Muljim kepada saya sudah Allah ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Akhirnya dia mengimani dan dia pasrah. Talha bin Ubaidillah ketika terpanah pada saat perang Jamal, beliau tidak bersalah. Beliau tidak ingin memerangi, tapi akhirnya terbunuh. Datang pada saat itu kepada Ali bin Abi Thalib, tidak ingin mengkudeta, tidak. Tapi memang pada saat itu di zaman fitnah akhirnya ada orang Syiah yang membunuh Talha bin Ubaidillah, hingga akhirnya Talha bin Ubaidillah meninggal dunia. Sahabat yang dijamin surga adalah Talha salah satunya. Apa yang Talha katakan ketika sakaratul maut? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Takdir Allah sudah Allah tentukan. Berarti apa? Dia bahagia menjemput, dia bahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia ridho terhadap takdir yang Allah berikan. Makanya di antara hal yang membuat kita bahagia adalah sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Warda bima qassamallahi takun aghnan nas. Ridholah terhadap pembagian yang Allah berikan kepada kita, maka kalian akan menjadi orang-orang yang paling kaya. Ridho. Warna kulit seperti ini, hidung seperti ini, mulut seperti ini, fisik seperti ini. Ridho. Meskipun pesek ridho, meskipun uang sedikit ridho, meskipun hal yang kita punya sedikit ridho, pun ridho kepada musibah. Warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Begitu kata Rasulullah SAW. Kemudian di antara kaidah berikutnya adalah ketika kita mengimani takdir, maka membuat kita setiap kali beraktivitas akan tawakal, akan pasrah. Inilah yang menjadikan kita semakin bertawakal karena kita berimani takdir. Makanya kalau kita perhatikan para sahabat ridwanullahi alaihim itu nggak ada yang takut mati. Ketika Khalid bin Walid mengirim surat kepada tentara Romawi pada saat perang Mu'tah, apa yang dikatakan kepada Khalid bin Walid? Kalian semua akan berperang melawan pasukan yang mereka tidak takut kepada kematian. Mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Luar biasa suratnya. Apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid tersebut? Dikarenakan para sahabat tidak ada yang takut mati. Mereka berani bahkan duel one by one. Bahkan banyak sekali para sahabat yang masuk ke medan pertempuran dalam keadaan sendirian. Mengapa? Karena mereka yakin kalau belum ditakdirkan mati tidak akan mati. Kalau ditakdirkan hidup akan hidup. Yakin. Akhirnya mereka berperang dengan jiwa dan raga mereka, tidak takut nyawa mereka melayang. Karena kalau seandainya meninggal pun mereka meninggal dalam keadaan syahid, dan kalau mereka hidup maka mereka hidup mulia. Hiduplah mulia atau mati syahid. Ish kariman aw mut syahidan. Begitu mindsetnya para sahabat. Maka kita berharap semoga kita mati dalam keadaan syahid. Karena orang yang mati syahid, mereka semua berada dalam apa? Naungan Allah. Bahkan mereka pada dasarnya hidup. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka sungguhnya hidup, tapi kita tidak mengetahuinya. Orang yang mati syahid itu gimana keadaan di surga? Mereka sekarang berada di mana? Di perut-perut burung hijau, di bawah arsy-Nya Allah. Begitu dalam hadis riwayat Bukhari. Mereka terbang ke sana kemari. Ketika ditanyakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan, wahai para syuhada? Mereka menjawab, ya Allah, Engkau telah memberikan semuanya kepada kami, maka kami tidak membutuhkan apapun. Engkau menjadikan kami berterbangan di bawah arsy Engkau. Kemudian mereka akhirnya minta satu hal. Apa? Kalau seandainya mereka minta satu hal, kata Rasulullah, mereka akan minta apa? Mereka akan minta nyawa mereka disatukan lagi kepada jasad mereka. Kemudian mereka perang lagi dan mereka mati syahid lagi. Bayangkan, berarti orang syahid itu ketagihan. Ketagihan ingin mati syahid lagi. Subhanallah. Maka kita doakan semoga saudari kita di Palestina yang meninggal semuanya mati dalam keadaan syahid. Ya. Kemudian akhirnya apa? Kalau kita ke rumah, kalau kita keluar rumah, kita terlalu percaya tawakal bahwa kalau memang takdirnya keluar rumah meninggal, ya meninggal. Bahkan apa? Kalau orang di atas kasur saja bisa meninggal. Orang berada diam saja bisa meninggal. Bisa meninggal. Bukan kita terpaham semua. Namrud itu mati gara-gara kenapa? Gara-gara ada lalat yang masuk ke dalam hidungnya. Mati dalam keadaan lalat berarti. Bukan di medan perang matinya.
sehingga kita bisa mati dalam keadaan apapun. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kalian akan mendapati kematian meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Kita tidak bisa lari dari kematian sebagaimana kita tidak bisa lari dari rezeki. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari daripadanya, sungguhnya kalian justru sedang lari menujunya. Kematian yang kita lari daripadanya, sesungguhnya hakikatnya kita sedang berlari menujunya. Semua di antara kita sedang berada di antrian yang sama, sedang berada di rel yang sama, di gerbong yang sama. Hanya saja kita tidak tahu di nomor gerbong berapa kita. Kita di antrian yang sama, hanya saja kita tidak tahu nomor antrian kita berapa. Bisa jadi Anda dahulu, bisa jadi saya belakangan. Sama saja kalau gitu ya. Kemudian kaidah keempat atau hikmah keempat, kaidah berikutnya, saya tidak tahu nomor berapa. Itu poin berapa sih? Poin ke-6 adalah menjadikan kita qanaah terhadap rezeki yang Allah bagi-bagikan. Qanaah. Karena apa? Rezeki itu sudah diatur oleh Allah jauh sebelum menciptakan langit dan bumi. Berarti kita ridho saja, karena yang sudah ditakdirkan tidak akan pernah menjadi milik orang lain, dan yang menjadi jatah milik orang lain tidak akan pernah menjadi jatah milik kita. Makanya nggak perlu lagi kita iri dan hasad kepada yang punyanya orang lain. Kalau orang lain tiba-tiba bangun rumah megah di sebelah rumah kita, orang lain punya Alphard baru, orang lain punya harta baru, maka kita tidak perlu hasad, karena memang itu yang telah ditakdirkan untuknya. Handphone ini tidak akan pernah menjadi milik Anda kalau tidak ditakdirkan untuk Anda. Dan handphone ini ternyata milik saya karena ditakdirkan 50.000 tahun sebelum ciptakan Nabi menjadi milik saya. Anak kita pun sudah menjadi anak kita. Orang tua kita sudah dengan Allah menjadi orang tua kita. Seluruhnya yang pernah kita miliki, yang pernah kita berjumpa dengannya, bahkan pertemuan Anda dengan saya, perjumpaan saya dengan Anda, ini sudah Allah takdirkan tepat di tanggal 20 Desember 7 Jumadil Tsani. Anda bertemu dengan saya dari jam 10 hingga setengah 12. Hari ini takdir. Bahkan saya meminum air ini, bismillahirrahmanirrahim, telah Allah takdirkan. Karena sebelumnya saya haus. Berarti hal yang telah terjadi itulah telah Allah takdirkan dan membuat kita qanaah dalam menjalani hidup. Artinya terus merasa cukup. Qanaah itu artinya merasa cukup. Dan qanaah artinya adalah dia merasa kaya. Ya, merasa kaya. Makanya kata Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qunu'in wa anta wa maliku dunya sawa'un." Kalau kalian memiliki hati yang qanaah, maka kalian sama seperti para raja-raja. Karena raja-raja pun mereka cukup, dan kalau kita memiliki rasa cukup, kita sama seperti para raja-raja. Kemudian keberapa? Ketujuh. Di antara hikmah kita atau kaidah dalam mengimani takdir supaya kita tidak ujub terhadap amalan kita. Tidak ujub terhadap amalan kita. Bukankah kita tahu semua hadirin sekalian bahwa ada seorang yang dulu ulama namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia menulis kitab tentang kekufuran dari paganisme. Dia juga menulis tentang Syiah. Dia membantah banyak tentang Syiah. Banyak. Tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan ateis. Punya kitab padahal. Sampai-sampai kata para ulama, ketika membaca kitabnya tersebut, sebelum dia keluar daripada Islam, kemudian dia murtad, kata para ulama komentar dalam kitabnya, laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan kitabnya. Ulama berkomentar demikian, saking luar biasa kitabnya yang dikarang oleh beliau. Ternyata mati berumur 92 tahun dalam keadaan menjadi ateis. Sehingga supaya kita tidak sombong dengan iman yang kita miliki, karena kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Dan yang berikutnya supaya kita tidak meremehkan orang lain. Barangkali orang lain kalau taubat lebih daripada kita berimannya. Orang lain kalau sudah hijrah lebih rajin ngajinya dibandingkan kita, sehingga kita tidak meremehkan orang lain.
Kurang lagi. Ya. Kemudian di antara poin penting berikutnya, poin ke-8 adalah takdir itu tidak menghilangkan hukum sebab dan akibat. Maksudnya apa? Orang ketika beriman kepada takdir bukan berarti dia nggak berusaha. Saya udah takdir aja lah, akhirnya keluar naik motor nggak pakai helm. Atau pas COVID misalkan, kalau udah takdirnya kena penyakit aja, akhirnya keluar rumah nggak pakai masker. Kalau udah takdir aja, akhirnya nggak pakai safety belt. Kalau takdir aja, akhirnya rumah nggak dikunci. Itu bukan mengimani konsep takdir yang benar. Karena mengimani konsep takdir yang benar adalah dengan tetap menjalani sebab dan akibat. Ada hukum kausalitas. Sunnatullah itu sebab dan akibat. Rasulullah SAW kurang mengimani takdir apa? Kurang tawakal apa Rasulullah SAW? Tapi apa? Rasulullah ketika perang Uhud pakai apa? Pakai helm. Bahkan beliau pakai baju besi double, dua lapis. Berarti sekelas beliau, cara mengimani takdirnya bukan dengan meniadakan ikhtiar tetap, tapi tidak bersandar kepada ikhtiar. Seperti itu ya. Kemudian yang ke-9, tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan. Tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melegalkan kesalahan. Maksudnya seperti apa? Ketika dia berbuat maksiat, ya udah itu takdir. Gimana? Takdir kata dia. Akhirnya dia apa? Menyandarkan keburukan maksiat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah, ini keliru. Tidak boleh seorang menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dahulu ada kisah diceritakan oleh guru kami. Ada santri dia nyolong buah di depan rumah kiainya. Nyolong depan buah. Kemudian sama kiai dijewer. Kata santri ini, Pak Kiai, saya ini ngambil buah jenengan itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau gitu saya jewer jenengan sampean juga sudah ditakdirkan oleh Allah, kata Pak Kiai. Maksudnya apa? Gak bisa berdalil keburukan untuk disandarkan kepada takdir Allah, gak bisa. Karena ketika tadi santri mencuri, itu kan dia diberi pilihan, dia mau mencuri atau tidak. Makanya nggak bisa ditakdir keburukan. Bagaimana orang yang memilih kita kok mentakdirkannya ke Allah? Nggak bisa. Itulah yang menjadikan makanya tidak boleh berdalil dengan keburukan untuk menghukumi takdir. Ya, dengan demikian pada dasarnya takdir yang berikutnya. Mau lanjut apa enggak? Baru dulu. Ada lagi sebenarnya. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut dengan sesi pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Ya. Sebenarnya ada materi beberapa lagi. Nggak apa-apa. Ada materi tentang pencatatan takdir, penyimpangan dalam masalah takdir, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam takdir, dan analogi keliru tentang takdir. Masih ada beberapa lagi. Apa? Itu bisa dibahas kalau di pertemuan berikutnya kayaknya. Tapi kalau mau bahas sekarang silahkan. Mau? Kayaknya udah ngebul nih. Apa gimana? Kita mulai dari pertanyaan online dulu, Ustaz. Oh, silakan. Pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika seorang ibu berdoa tidak baik dan terkabul? Contoh mendoakan anak miskin lalu selama hidup anaknya miskin, apakah itu sebuah takdir Allah yang harus diridhoi, Ustaz? Harus apa? Harus diridhoi. Mendoakan anaknya agar anaknya ini selalu miskin, apakah itu merupakan salah satu takdir Allah, Ustaz? Iya. Tadi yang dibicarakan. Masuk ke dalam poin terakhir, yaitu apa? Menjadikan keburukan sebagai untuk menjadi dalil bagi takdir. Salah. Ya. Betul itu bagian dari takdir Allah, tapi kita tidak boleh menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Betul, sebab yang menjadikan tadi anak itu jadi sial gara-gara doa ibunya, karena doa orang tua itu dijabah oleh Allah untuk anaknya. Da'watul walid waladi. Doa orang tua untuk anak dijabah. 3 doa dijabah. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid liwaladi. Doanya orang yang terzalimi, doanya seorang musafir, dan doanya
orang tua doakan kepada anaknya. Maka orang tua jaga lisan. Kalau lagi kesel-kesel sama anak lagi bandel-bandelnya, anak pinter. Itu, jangan doa keburukan. Karena yang menjadikan dia tadi bandelnya, sial atau miskin, itu karena orang tuanya, meskipun miskinnya tadi sudah ditakdirkan, tapi penyebabnya adalah, sebab akibatnya adalah doanya orang tua. Karena doa itu bagian daripada mengambil sebab, dan doa itu bagian daripada ikhtiar. Ya, wallahu alam. Kadang pada saat kita ingin bertawakal akan takdir Allah karena jadi khawatir saya dalam melakukan usaha sebab seperti kurang maksimal. Apakah sikap ini benar, Ustaz? Karena usaha tidak berbanding lurus dengan keberhasilan, Ustaz. Iya. Konsep kita mengimani takdir atau konsep tawakal adalah ketika berusaha dahulu secara maksimal, baru kita pasrahkan. Tapi ketika hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti itu bukan gara-gara sebab yang kita lakukan, tapi sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Murni Allah yang memberikan. Makanya konsep Ahlussunnah wal Jamaah adalah mempercayai adanya sebab dan akibat, tapi tidak bernyandar diri kepada sebab. Contoh, kita tes CPNS. Kemudian lolosnya kita itu adalah pemberian Allah, bukan gara-gara kita belajar. Tapi kita belajar supaya apa? Supaya Allah memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita tidak menyandarkan hati kita kepada sebab tadi. Karena orang yang menyandarkan kepada sebab, dia nantinya akan seperti Qarun. Apa itu Qarun? Qarun yang hartanya dihempaskan ke dalam bumi dikarenakan dia berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta semua karena kecerdasanku, karena usahaku. Aku lolos CPNS karena aku belajar, bukan karena Allah. Itu dia. Itu yang menjadikan orang tidak mengimani takdir, akhir sombong. Nah, makanya berbeda antara orang yang melakukan sebab karena memang Allah perintahkan dengan orang yang melakukan sebab karena dia bersandar kepada sebab. Kita Ahlussunnah wal Jamaah melakukan sebab karena Allah perintahkan kita, bukan semata-mata supaya datang hasilnya, karena hasil yang menentukan adalah Allah, bukan karena sebabnya. Ya, nah ini pahami. Demikian, Allah alam. Bagaimana hukum buang admin di ATM ini yang dikenakan di setiap penarikan dan ada DRT juga dari bank? Apa halal buangnya, Ustaz? Biaya admin di ATM. ATM ini, Ustaz. ATM ini. Kalau misalnya di ATM ini yang di kampung ini, kalau kita narik di ATM ini ada biaya, dikenakan biaya 5.000. Nanti ada dari bank juga kena 6.500. Nah, yang 5.000 ini halal atau haram? Baik. Biaya yang dikenakan setiap kali transaksi transfer tarik tunai ini biaya jasa, dan pada dasarnya itu halal-halal saja bagi mereka untuk mengambil jasa tersebut, dikarenakan mereka ada biaya maintenance, mereka ada biaya operasional, mereka juga ada listrik yang digunakan di situ, ada bahkan ada AC di ruang ATM itu, ada AC-nya. Berarti ada biaya dan berhak saja mereka untuk menarik biaya dari setiap jasa penarikan, beda bank begitu ya, sehingga itu termasuk jasa. Yang termasuk riba dalam pemegang kartu ATM atau debit adalah mereka yang mengambil diskon dari kepemilikan ATM tersebut, dan itu dipersyaratkan di awal. Ya, itu yang kategorinya adalah riba. Yang kedua adalah kartu kredit. Sehingga ibu sekalian, tutup kartu kredit kita, karena itu adalah pintu hutang sekaligus pintu riba. Makanya cukupkan diri dengan kartu debit saja. Demikian, Allah a'lam. Bagaimana kalau kita mengatakan kamu dimudahkan Allah berhasil meraih ini karena doa mama? Ini dibolehkan nggak, Ustaz? Kata-katanya diganti. Kamu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa mama. Jadi pakai summa. Jadi bukan ini karena Allah dan mama. Berarti apa? Berarti menyandarkan Allah dengan mama, enggak boleh. Jadi pakai summa. Ini sebab kemudahan Allah, kemudian doa mama gitu. Jadi pakai summa. Tetap yang paling utama dalam kita setiap kali bersyukur kepada Allah atas keindahan Allah berikan, maka kita langsung menyandarkan kepada Allah. Ini semua berkat rahmat Allah, kemudian usaha kita. Kemudian boleh. Tapi kalau pakai dan tidak boleh. Begitu pembahasan dalam kitab Tauhid. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjumlah 67 bab.
Dijelaskan di sana secara rinci ungkapan-ungkapan yang syirik dan ungkapan yang tidak syirik. Ungkapan yang syirik adalah tadi dengan mengucapkan kalimat dan ini semua karena saya dan usaha saya, ini semua karena Allah dan itu yang tidak boleh karena itu menyetarakan antara dirinya dengan Allah. Tidak boleh. Allah alam. Dari buku yang belakang ada pertanyaan, silakan tuh naiknya dari belakang. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Nah, kita balik lagi ke yang oleh dulu dari buku yang di belakang. Silakan. Menyambung yang soal mengambil diskon tadi tidak boleh. Bagaimana kalau tabungan tersebut akadnya wadiah? Apakah tetap tidak boleh ambil diskon dari debit tersebut, Ustaz? Pertama, wadiah yang berada di bank syariah itu akadnya qard bukan wadiah. Dikarenakan namanya saja yang wadiah, tapi hakikat akarnya adalah qard. Apa konsekuensi akad qard? Akad qard itu adalah diputar oleh pihak bank. Sehingga uang yang kita yang kita store, yang kita masukkan ke ATM, store tunai, itu pada dasarnya digunakan oleh mereka untuk operasional mereka, diputar. Seandainya itu tidak digunakan baru betul-betul wadiah. Jadi akad penitipan itu ada dua. Wadiah dan qard. Wadiah itu orang nitip ke kita barang, uangnya nggak sama sekali kita gunakan, itu namanya wadiah. Namanya titipan. Akad ini boleh dikasih hadiah oleh si yang menitip, boleh. Karena pada dasarnya tidak ada timbal balik di sana. Jadi murni itu bagian daripada tabarru atau akad sosial. Yang kedua, akad qard. Kita nitipin ke orang uang, orang tersebut berhak menggunakan uang yang kita titipkan. Dia puter, dia buat beli apa, digunakan sama dia. Nah, ini namanya akad qard atau akad pinjaman. Sehingga ketika Anda menabung di bank, hakikatnya Anda sedang apa? Meminjamkan bank. Karena menurut term and condition atau klausul dalam akad pinjaman, bank tertulis bank berhak menggunakan uang nasabah untuk kepentingan operasional dan seterusnya. Tapi nasabah berhak untuk mengambil uang ketika diminta, ditarik di ATM kan gitu. Sehingga akadnya adalah qard. Makanya tidak ada satu bank pun yang menggunakan akad wadiah murni. Semua bank menggunakan akad qard. Bukan nggak boleh, namanya wadiah boleh, tapi konsekuensinya adalah tadi, kalau mendapatkan diskon dari akad debit tersebut, maka kategorinya adalah riba. Demikian, Allahu a'lam. Assalamualaikum. Saya ingin konfirmasi pertanyaannya. Ada suami minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang tidak banyak, tak azakan aku dekat denganmu, gitu kan? Terus kemudian meninggal. Terus Oke. Oke, baik. Pertama, dari doanya ini sebetulnya tidak ada masalah. Doanya, sekedar doa tersebut tidak masalah. Tapi tentu yang lebih baik adalah memohon rezeki yang berkah. Karena sedikitnya rezeki belum tentu itu tidak berkah. Justru terkadang rezeki sedikit bisa jadi berkah dan rezeki banyak tidak jadi berkah. Makanya di antara doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban, kan? Allah, ya Allah, memohon kepada Engkau rezeki yang baik. Rezeki yang baik adalah rezeki yang berkah. Kemudian tadi pertanyaannya kan adalah bagaimana mengimani takdir ketika suami meninggal tapi masih memiliki tanggungan, yaitu anaknya masih belum lulus atau belum masih jadi tanggungan, istrinya masih butuh nafkah. Kita tahu bahwa kematian itu tidak ada yang pernah memprediksinya.
Semua di antara kita mati, nggak ada yang tahu tanggalnya. Kaitan doa tersebut dengan takdir pada dasarnya itu menjadi salah satu penyebab. Betul itu penyebab karena bisa jadi doanya dijabah. Tapi kita tidak menyandarkan kepada sebab. Tapi yang menjadikan kematian tersebut adalah Allah tetap. Tadi kaidah umumnya adalah kita percaya adanya sebab dan akibat. Doa tadi menjadi sebab. Tapi yang menjadikan tadi beliau meninggal bukan satu-satunya adalah karena doa, tapi murni karena Allah yang mematikannya. Jadi semua hal dikaitkan dengan kejadian demikian. Kita tidak menyandarkan diri kepada sebab dan tidak menyalahkan penyebabnya. Tadi, ini gara-gara minta doanya begini sih, jadinya kita miskin kan gitu. Kita nggak nyalin doa tersebut, tapi murni mengatakan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Jadi sehingga ketika adanya kematian dalam keadaan kondisi anak-anak menjadi tanggungan, berarti kita mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Kemudian mencari solusi di balik itu dan percaya bahwa itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun penyebabnya adalah doa tadi. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Kartu apa, Bu? Kartu diskon. Dulu beli apa dikasih? Apa gratis? Dapat bukan beli. Oke. Oke. Baik. Pertama, kartu diskon atau kartu member yang didapat dengan cara tidak ada transaksi, maksudnya dengan cara kita tidak beli. Artinya murni pemberian dari merchant atau store, dikasih saja begitu saja. Karena ibu sudah berloyalitas kepada toko kami, karena ibu sudah belanja terus maka dikasih kami kartu diskon sehingga khusus untuk ibu dapat membership, bisa belanja dapat diskon terus. Ini hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Beli kartu membership supaya dapat diskon. Itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kita tahu diskon itu sifatnya relatif. Bisa kepake, bisa enggak. Dan terjadi gharar. Ketika kita, contoh, kartu membershipnya 100.000. Kita berharap dapat apa? Dapat diskon kan? Bisa jadi besok kita meninggal. Bisa jadi, karena kita nggak tahu bisa dipakai atau enggak. Sehingga artinya gharar. Akhirnya apa? Untung si pihak penjual dan rugi pihak pembeli. Atau sebaliknya, terkadang si pembeli menggunakan diskon yang berlebihan sehingga akhirnya pihak penjual rugi. Nah, ini adalah gharar di situ. Sebagian ulama masukkan bahwa ini termasuk riba fadl. Karena ketika diskon diperjualbelikan berarti dia menjual suatu hal yang tidak ada komoditasnya. Dan ketika yang tidak ada komoditasnya berarti dia menjual sesuatu yang uang dengan uang. Dan ketika uang dijual dengan uang dengan berganda berlebih berarti termasuk riba fadl. Itu kaidah yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah bunga bank. Pertama, Ustadz Erwandi, Dr. Erwandi Termizi, di dalam kitab Halal Haram Muamalah Kontemporer, dilihat di bab riba. Satu poin yang pertama kali beliau sebut adalah dilarang kita membuka rekening di bank konvensional. Dikarenakan uang kita digunakan untuk transaksi riba. Sehingga alternatifnya adalah kita menggunakan bank syariah sebagai alternatif. Sehingga sebaiknya mulai sekarang kita pindahkan rekening ke bank syariah. Bank syariah nggak harus bank BUMN, bisa jadi apa? Bank syariah swasta. Contoh, Anda punya rekening di BCA, pindahkan ke rekening BCA syariah. Anda punya rekening Danamon, pindahkan ke Danamon syariah. Anda punya rekening di CIMB, bisa pindah CIMB syariah. Karena yang syariah tersebut apa? Dia transaksinya tidak digunakan untuk perusahaan rokok, pabrik khamr, perusahaan babi. Kalau di bank konvensional masih masuk, sehingga uang kita digunakan untuk kemudian demikian. Sama saja kita memodalkan berarti apa? Memodalkan orang-orang fasik, memodalkan orang fajir. Kemudian yang kedua, kalau ternyata Anda dahulu masih memiliki atau kami sekarang masih memiliki bank konvensional, maka silakan tarik bunganya, sekalian semuanya tarik.
tapi disisihkan kemudian sebagian disalurkan kepada fasilitas umum. Bisa digunakan untuk pembangunan jalan, pembangunan WC, pembangunan sekolah, uang kebersihan, atau boleh dikasih ke tip ke orang parkir, tukang sapu-sapu, boleh dikasih. Dan itu niatnya bukan sedekah, tapi takhallus. Karena sedekah itu harus dengan harta yang halal dan baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah adalah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, sehingga tidak boleh kita sedekah dengan harta hasil korupsi. Tidak boleh. Bagaimana Ustaz kalau membersihkan harta hasil korupsi? Membersihkannya dengan takhallus, dikeluarkan tapi tidak niat sedekah. Beda. Niatnya beda. Niat dalam hatinya takhallus untuk membersihkan harta, bukan niat sedekah. Dibersihkan uang, bersihkan uang dari harta-harta riba. Tapi gimana Ustaz? Kalau saya dahulu pernah beli rumah KPR konvensional, saya pernah beli motor dari kredit konvensional, kredit riba, apakah motor saya bakar Ustaz? Jangan, daripada dibakar ini buat saya. Nggak dibakar, diapain? Kata Allah Subhanahu wa taala gimana? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau dahulu sudah bertaubat, maka harta-harta yang sebelumnya jadi apa? Jadi milik kita. Jadi hak milik. Jadi nggak ada kewajiban untuk dibakar, dijual, dihibahkan, nggak ada. Jadi hak milik karena dia sudah telah bertaubat. Beda lagi transaksi kalau mencuri. Nah, kalau mencuri itu nggak bisa dengan cara taubat doang, tapi harus dikembalikan kepada si pemilik. Maka para koruptor itu dia harus mengembalikan hartanya, dia berhutang pada negara. Sedangkan rata-rata koruptor itu hanya denda saja, tapi tidak mengembalikan uang kepada negara. Nah, itu cara taubatnya nggak bisa, nggak ada cara lain kecuali harus dikembalikan. Nggak cukup dengan cara taubat doang, harus dikembalikan semua harta dari korupsinya, dikembalikan kepada negara atau institusi yang pernah dia bekerja di sana. Demikian Allah a'lam. 11.30. Ada lagi? Oh, silakan. Sampai azan berarti? Ada lagi? Oh, ada. Belakang mic-nya yang tolong dilakukan belakang. Bismillah. Yang belakang. Digeser ke belakang, yang belakang digeser ke belakang. Paling belakang ada musik. Nanti ngomongnya dideketin ke mic ya Bu, jadi biar lebih jelas, agak dekat ke mic-nya ke bibir. Saya buka toko Kak. Pada waktu saat itu transaksi sama saya, jumlah uangnya itu 1.500.000. Nah, dia beli dari luar menunjukkan bon sama saya sekitar 300. Nah, dia transfer ke saya, tapi itu minta transfer 1.800.000. Nah, lebihnya itu saya suruh bayar tunai, boleh kan? Jadi dia beli 1.500.000. Kemudian dia minta Dia beli dari orang lain menunjukkan bon sama saya, kita dimasukkan kalian transfer untuk menunjukkan akun bosnya gitu. Jadi saya bayar cash sama dia 300, yang 1 juta semuanya sudah ditransfer ke bank saya. Dia ambil cash, boleh nggak? ya. Pada dasarnya ada dua akad dalam akad tersebut, yaitu akad jual beli bayar dan akad titipan. Hingga pada dasarnya tadi dia menitip kepada Anda untuk nantinya bisa diambil secara cash sebagian di antara itu kan. Dan halal-halal saja, tidak dipermasalahkan karena tidak ada pihak yang terzalimi. Akad pertama adalah akad jual beli dan akad keduanya adalah titipan atau wadiah. Dia menitip kepada Anda, kemudian dia nanti mengambil 300.000 secara cash, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Kita lanjut pertanyaan kita. Kalau bunga bank dipakai untuk sumbangan pengadaan ambulan, gimana Ustaz? Boleh.
boleh, tidak masalah, asal niatnya bukan sedekah tapi takhallus. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah bunga bank untuk bangun masjid. Itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena dikhawatirkan nantinya masjidnya makruh dipakai untuk sholat karena ada hukum al-ardul maghsubah, tanah yang menjadi sengketa, tanah hasil rampasan dijadikan sebagai tanah wakaf, itu kata para ulama hukumnya makruh sholat di atas sana. Sehingga masjid-masjid yang demikian dikategorikan tidak afdol untuk sholat di atas sana menurut para ulama. Sehingga kalau ada harta riba maka tidak disalurkan kepada masjid, tapi seluruh kebaikan selain kepada masjid. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir dari belakang, silakan sebelum ditutup. Ya. Itu misalnya kita sholat jamaah, kita nggak dengar imam baca aja waktu di depan. Apa? Imam apa? Saat kita sholat jamaah di saat maghrib gitu kan, kita nggak dengar suara imamnya. Takbiratul ihramnya. Apa takbirat intiqal? Takbir intiqal. Apakah kita baca surat sendiri atau kita diam aja? Ya. Pertama, bacaan surat yang wajib dibaca oleh setiap yang sholat adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para ulama sepakat baik salatnya jahar maupun sir, bahkan sebagian ulama lain mengatakan hanya ketika salatnya sir saja. Ya, jumhur ulama tapi mengatakan sir dan jahar makmum itu tetap baca Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah SAW, la salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang diterima kecuali dengan baca Al-Fatihah, Al-Fatihatul kitab. Sehingga ketika kita nggak dengar suara imam, maka kita cukup membaca Al-Fatihah saja. Kalau pada saat itu imam juga baca suratnya tidak kedengaran, maka sebagian ulama mengatakan lebih baik kita melanjutkan bacaan Quran dengan surat apapun. Dikarenakan isi daripada surat apa? Zikir dan apa? Dan bacaan. Dan surat kan. Makanya tidak boleh kita berucap yang perkataan-perkataan manusia dalam salat. Inna hadis salah, sungguhnya salat ini kata Rasulullah ketika mengatakan kepada Arab Badui yang bercanda ketika sholat, maka Rasulullah mengatakan sholat ini hanyalah takbir, tahlil, tahmid dan juga doa. Makanya di dalam sholat tersebut ketika diam diisi dengan apa? Zikir tadi. Kalau nggak zikir berarti zikir diisi dengan bacaan Quran. Tapi ketika mendengar suara imam maka didengarkan. Ya, makanya idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Quran dibacakan maka hendaknya kita mendengar dan diam. Tapi kalau kita nggak dengar maka hendaknya baca Quran. Demikian. Allahu a'lam. Baik, cukup kita tutup sampai sini. Kurang lebih mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang saya pribadi. Saya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.